Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So I think it's a nice day. So guys, how's your day? Pretty good. I'm good, ma'am. After you in a long holiday, I think you're ready again to discuss with me, right? So yeah, before I start this class, I will check attendance first, and then let's pray together. So, where's your absent, guys? Okay. Indah Prasini, Hadir, ma'am. okay. Lydia Octavianti, Emma Oval, Hadirnya. okay. So before I start the material, so let's reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang income tax, right? Ya. Jadi kita sudah membahas tentang general structure of the income tax and then the social function dan lain-lainnya. Jadi kali ini Miss bawain materi lagi yang cukup mengingatkan kalian tentang income tax, but it's similar but different for sure. Oke, jadi today we're gonna discuss about report tax. Oke, siapa yang mau bantu jelasin ke teman-teman dan Miss, what is the report tax? Ada yang mau jelasin? Mungkin Indah No, ma'am, I don't know. bisa jelasin tentang report tax? I don't know, ma'am. I don't know. Ya, oke, Lydia. Teks berita. Oke, teks berita. Ya, mungkin itu masuk ke the kind of report text ya. Terus mungkin Indah lagi bisa sebutkan contoh dari report text. Kan tadi Lydia sudah menjelaskan tentang what is the report text. Contoh dari lingkungan sekitar kamu, apa mungkin yang terjadi di lingkungan sekitar kamu? Gotong royong, ma'am? Gotong royong di desa kamu. Iya. Ya, oke. Jadi itu bisa dijadikan topik sebagai report text gitu nanti ya guys. Ya. Nah ini ya, report text is a type of text in English that describes the details of an object. Details in this text are scientific details which include the description of objects, both physical and non-physical, from scientific facts about the object. Nah, ini sudah cukup menjelaskan ya guys, dari definisi ini sudah menjelaskan bahwa report text itu menginformasikan sesuatu atau bahkan objek atau benda gitu. Oke, next about the social function. Langsung aja ke kesimpulannya. Jadi so we can conclude the purpose of the report text is to convey information, text observation, and systematic analysis. The information described in the report text is usually general in nature, be it natural, of artificial like animals, planets, dan lain-lain. Nah, ini secara general itu report text menjelaskan tentang segala sesuatu yang ada di sekitar kita gitu. Mungkin bisa our nature or the animals or even the transportation too gitu. Oke, sebelum Miss masuk ke dalam the generic structure, there's any questions? No, miss. Gak ada ya? Langsung aja ya. Bisa langsung ke generic structure of the report text. Jadi report text just have two structure. So there's general classification and then the main of
dari teks yang kalian buat nanti. Jadi misalnya sesuatu yang sedang terjadi, nah itu kalian menjelaskan di general classification. Baru di description nanti kalian bisa jelaskan secara spesifik gitu tentang topik yang kalian bawakan. Now, for the language features, report text use present tense. Ya kan? Jadi report text itu menggunakan tense present yang menjelaskan tentang sekarang yang sedang terjadi gitu. Okay. Before that, I will show you guys the example of report text. Can you saw it? You see it? Yes, ma'am. Alright. Ini ada contoh dari report text sendiri, yaitu mengenai online games. Nah, dari judul yang sudah tertera di atas, itu kalian belum bisa menentukan kan? Apa yang akan dibahas, apa yang akan dibahas di dalamnya gitu ya. Kalian belum bisa kan? Nah, jadi yang seperti Miss katakan tadi, for the general structure, jadi ada dua struktur dari report text, yaitu general classification and then description, right? Ada yang bisa memberikan penjelasan tentang general structure, mana yang masuk ke dalam mana yang masuk ke dalam general classification, mana yang masuk ke dalam description. Ada yang bisa dijelaskan? Description yang pernah ya. Yes, that's right, Bapak. Jadi the description itu maksudnya ke mulai negatif, mulai coding sampai dengan terakhir. Nah, yang terakhir ini nanti kita sebut dengan conclusion. Jadi it's the same like mini conclusion. Nah, untuk yang di atas kan tadi sudah dijelaskan ya mengenai general classification yang menjelaskan tentang apa yang sedang terjadi, apa yang akan dibahas di dalam report text itu. Nah, tentunya ada online games. Lalu mereka akan lebih merucut ke sini, guys. Nah, ke sini nanti kalian bakal menemukan the main of the text. Jadi dari deskripsinya, jadi isi dari teks tersebut gitu. Mulai dari negatif and positif, atau impact dari game online sampai dengan positif impactnya gitu, sampai dengan nanti ada conclusionnya. Bentar. Nah, ini. This is the like a mini conclusion. So the main point bisa diawali dengan kalimat so the main point, atau mungkin we can conclude the text is discussed about bla 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 bla. Nah, itu bisa dikatakan sebagai mini conclusion gitu, guys. Okay, there's any questions from our class today? No, me. Thank you. Okay. Wait, I will give you some assignment, I think, but ya nggak terlalu berat, cukup simpel, cukup ringan. Jadi kalian nggak usah khawatir mengenai assignment ini. Itu. Nah, jadi karena kita sudah belajar mengenai report text hari ini, so I will give you some assignment about report text for sure, tentunya ya. Jadi nanti kalian bisa menjelaskan kembali atau mereview kembali apa itu report text. Kalian bisa menjelaskan
menjelaskan the definition of it, and then kalian bisa membentuk kelompok atau ini kalian bisa melakukannya individual gitu. Jadi ini nggak ada batasan ya untuk ini, karena memang ini sekreatif kalian mungkin gitu. Jadi nanti kalian bisa bentuk kelompok atau enggak individu sesuai kesepakatan kalian bersama ya. Nanti kalian bisa buat report text. Jadi kalian nanti lihat berapa fenomena yang terjadi di sekitar kalian. Kalian bisa ngangkat dari mulai kayak tadi Indah bilang gotong royong dan yang lain itu bisa diangkat ke dalam topik kalian. Atau mungkin ada yang baru baru menang pemilu atau apa itu bisa kalian tuangkan dalam report text. But because this is my assignment is about creativity. Jadi kalian buat report text ini sekreatif kalian. Kalian bisa menuangkan report text ini ke dalam kertas gitu. Kalian tahu kertas paper yang besar itu, kalian bisa tuangkan di situ, terus kalian bisa bisa hias-hias atau bisa ya pokoknya seperti kalian gitu loh. Gitu. Jadi nanti setelah in the next meeting you must do presentation about that. Kalian bisa presentasikan itu ke depan kelas itu semenarik mungkin. Pastinya nanti juga ada bonus nilai di situ ya. Okay, for the assignment, any questions? No, miss. No. Okay. So I think kita udah di penghujung pertemuan ya. Jadi setelah ini kalian bisa kerjakan tugas kalian masing-masing. Dan jangan lupa perbanyak baca-baca ya untuk materi kita hari ini. Gitu. So let's go this class with basmalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, that's all for me. Thank you. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Very good job. You did a great job in connecting the previous meetings topic with the current topics, and then you give examples a lot. Very good. Feedbacknya adalah ini buat yang lainnya juga ya. Siswa itu baiknya tidak ditanya what is the definition of this. Pasti mereka akan silent. Kita yang mahasiswa aja, apa sih definisi ini? Nah, apalagi yang SMP, nggak tahu. Betul. What will you do? Apa yang kalian lakukan ketika ditanya semuanya diam 1000 bahasa? Ayo, juga kita perlu strategi untuk itu. Jadi dikasih contoh-contoh aja. Oh ini contohnya ini teks naratif ini. Kira-kira teks yang mana ya yang merecount teks atau teks mana ya yang report teks gitu loh. Ini loh yang jenisnya report teks itu dibanding yang lain. Nah, report teks adalah ini dan jelas. Nah, ketika mencari definisi tadi kan ada definition of report text adalah ini pakai bahasa Inggris full ya. Itu bahasa Inggrisnya di situ level dewa ya. Dengan level SMP maksudnya. Jadi kamu bisa pakai bahasamu sendiri dengan simple. Kami parafrase dengan simple pakai bahasamu di konteks adalah ini 1 atau 2 kalimat. Dikasih translate-nya bahasa Indonesia boleh. Levelnya masih Dan itu boleh, namanya translinguaging namanya itu. Dan translinguaging adalah penggunaan bahasa pertama yang dilakukan secara sengaja oleh guru untuk membantu pemahaman siswa. Kan pada saat belajar tadi presentasi, kamu mengajar bahasa, kan itu juga menggunakan bahasa Indonesia atau kalian? Iya. Tidak full bahasa Inggris. Nah itu apa tujuannya?
Biar paham. Pemahaman siswa dan itu boleh kalau di kelas bilingual ya. Maksudnya kita kan bilingual, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa pertama kalau kita. Jadi tetap harus ada strategi yang membantu siswa untuk memahami dan itu. Dan ada teknik namanya, nggak tahu ini sudah diceritakan atau belum, caretaker speech. Caretaker, tahu caretaker? Caretaker yang di Cardays, yang di kalau kalian penitipan bayi itu loh, kan ada orang yang bagian orang menitipkan bayi, caretaker. Tahu care and taker. Caretaker itu orang yang pengasuh bahasa Indonesianya, pengasuh. Ya babysitter, itu caretaker. Nah kita sebagai guru itu ada namanya teknik caretaker, yaitu kita ngomongnya pelan, ngomongnya juga speednya agak dipelankan. Kalian juga seperti itu wajib, karena bahasa Inggris bahasa asing. Jadi kita kayak mengajari orang bayi gitu. Do you understand? Bukan do you understand? Gitu. Nah, do you understand? Great. Do you see what I mean? Nah, bisa diulang 2. Repetition 2 kali, boleh. Itu adalah teknik repetition. Jadi diulangi 2 kali boleh. Terus baca ngomongnya yang pelan. Bukan pelan sekali ya, speednya agak dipelankan. Karena kan mereka levelnya SMP. Ingat ya, mereka itu bukan kita. Bukan mahasiswa, mereka itu SMP. Jadi kita itu menurunkan kita supaya bahasa kita itu sejajar dengan mereka. Pun begitu dengan yang tadi yang sebelumnya juga. Semuanya ini untuk semua guru. Dan yang tampil kan bahasa Inggrisnya bukan gurunya bahasa Inggris orang ngomong bahasa Inggris kamu itu siapa? Stage-nya itu kan siapa? Siswa kan? Kok malah yang tampil bahasa Inggrisnya guru di bahasa Inggris diapik-apik no? Nah, yang justru kita sebagai guru bahasa Inggris, kita wajib memberikan ruang bagi siswa untuk yang ngomongnya lebih banyak daripada guru yang ngomongnya di depan lebih banyak. Karena tanggungnya siapa sih kelas itu? Tanggung untuk siapa? Kan tanggung untuk siswa. Kalau 40 menit misalkan, gurunya ngomong 30 menit, siswa 10 menit. Bagaimana kamu bisa minta siswa bahasa Inggris bagus, lalu di kelas porsi bahasa Inggrisnya itu kamu habiskan sebagai seorang guru? Kan logikanya jelas. Nah ini nggak tahu sudah diajarkan atau belum di travel, di pembelajaran dulu. Ketika kalian di travel, saya kan cus ya, luar negeri, kalian cus luar negeri. Kalau dulu saya ngajar itu, terus tinggal warga, saya kuliah, terus aku balik lagi. Nah sekarang kan untuk evaluasi apakah itu saya ingatkan kembali untuk kalian semuanya. Berarti pastikan kalian posisinya sebagai caretaker ya, pengasuh, ngomongnya pelan, kemudian disesuaikan bahasanya dengan pesertanya, yaitu peserta didiknya, dan tadi juga refleksinya kurang ya, tiga-tiganya belum ada refleksi. Apa yang kita pelajari hari ini? Nah itu perlu ditanyakan dan ditampilkan, ditulis itu. Kemudian ketika instruksi juga ada. Instruksi itu pastikan tanyakan dia, tulis ya. Yang tadi instruksinya kalian perlu buat kelompok dan bla. Dan ingat, mereka adalah SMP dan SMA. Mereka belum mandiri. Jangan pernah sekalipun memberikan tugas ke siswa. Oke, kalian aja yang menentukan kelompoknya. Wes kasih itu. Kasih orang kelompok. Ya, kalau saya serahkan kalian untuk kesepakatan bersama. Mereka belum bisa musyawarah. Gelut. SMP, gelut gitu. Kalau perguruan tinggi, insya Allah namanya kan mahasiswa. Kalau siswa itu mereka pasti perlu dituntun. Ya, mulai dari SD, SMP dan SMA. Tapi kalau namanya mahasiswa itu mereka sudah mandiri. Oke, silakan buat grup sendiri. Ya pasti kan kalau mahasiswa. Mereka bisa melakukan kesepakatan bersama sesuai dengan musyawarah. Tapi kalau SD, SMP, SMA, bahkan SMA masih dituntut kok. Kadang-kadang nggak mau ambil itu. Iya. Iya. Apalagi SMP malah durina naik sekali. Malah begitu kesepakatan bersama nggak susah. Jadi kalau kita sebagai guru, baiknya ditentukan buat 5 kelompok.
absen ini ada sampai ini, absen ini sampai ini, kalian aja menentukan dan diacak gitu misalkan. Tuh, kalau kalian di tanah sudah lama dan tahu ada yang pasti pinter, ada yang kurang pinter, jadi gabung ada yang kurang pinter sama pinter, ada yang akan ngomong dan sebagainya, saya ada gabung dan ada asisten. Iya lah aku gitu. Jadi ada asisten yang dibuat dari arah itu kan biasanya ngasih cilur gabung. Jadi ada asisten buat tempat kelas. Oke, kamu sekarang jadi penanggung jawab kelasnya, buat kelompok sama temannya. Kalau misalkan kelompoknya nggak maju, kamu yang kasih tahu. Jadi dia kasih panggung. Kalau ada yang dablek itu, malah mereka diapresiasi, nanti tak kasih nilai tambah. Mereka malah biasanya lebih lah, kok coba deh. Udah maju. Nah, itu bisa salah satu strategi untuk kalau kelasnya mungkin ada yang troublemaker ya. Yang kita nggak tahu ada yang manis-manis, sedangkan tepaan yang troublemaker semuanya ya. Dan itu adalah salah strategi, yaitu jadikan mereka sebagai rekan kita untuk menolong manajemen kelas di kelas. Karena kan kita pendatang, kan pendatang, kita semua pendatang kalau jadi DPL itu. Yang paling tahu yang guru aslinya, ya kan? Dan kita kan baru datang, kita nggak tahu situasi di kelas itu seperti apa kondisinya. Jadi kamu bisa koordinasi dengan gurunya, Bu, kelas ini itu siapa yang oke, yang pinter-pinter, yang kurang. Nah, itu kamu tanyakan. Untuk kalian sebagai referensi membuat kelompok, siapa yang terbedeker, siapa yang lemot, ya, siapa yang berkebutuhan khusus. Ya, kamu perlu mengetahui itu sebelum kamu terjun di lapangan kamu, terjun di kelas langsung ngajar. Tuh, kita pahami. Oke? Thank you very much, very good, three of you. Good job. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.